Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengukuhkan hati kita dalam iman dan takwa kepadanya. Salam kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, ayah bunda dan saudara-saudaraku dimanapun kita berada, pada kajian terakhir Ramadan untuk bagian kelima kita akan bahas masalah dalil-dalil puasa Ramadan. Dalil-dalil puasa Ramadan atau eh, dasar-dasar hukum puasa Ramadan. Sumber hukum dalam Islam itu secara umum adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' atau ini pendapat. Ada ijma' terbagi dua, ijma' al-jama'i, pendapat bersama seperti majelis-majelis ulama misalkan, atau juga mungkin kelompok-kelompok Islam yang telah mumpuni dalam berpendapat, dan juga disebut dengan ijma' al-fardi atau ijma' al-fardi adalah ijma' daripada yang sifatnya pendapat perorangan seperti imam-imam mazhab yang telah mumpuni dengan syarat-syarat tertentunya. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah. Lihat dulu pertama dari dalil puasa Ramadan dari dari Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah yang insyaallah kita sudah hafal semua. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, diperintahkan untukmu berpuasa, diharuskan kamu berpuasa seperti yang diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Begitu pula dalam Al-Baqarah ayat 185. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi anzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Sampai akhir ayat. Sadaqallahul azim. Beberapa hari yang tentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembedanya. Di akhir ayatnya disebutkan oleh Allah, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Firman Allah Al-Baqarah 185. Ayah bunda sekalian, jelaslah sudah bahwa hukum Islam, hukum puasa Ramadan itu adalah wajib hukumnya. Dasar surah Al-Baqarah 183, 185. Jelas tegas Allah memerintahkan kita berpuasa. Secara umum dulu Allah perintahkan puasa Ramadan itu pada Al-Baqarah 183. Ini perintah umumnya. Kemudian pada ayat ke-185 Allah turunkan juga satu perintah bahwa bulan Ramadan itu bulan dalam diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagimu,
yang tunjuk bagimu. Lalu Allah sampaikan, barang siapa di antara kamu yang ada di tempat tinggalnya tidak musafir pada dasarnya. Dia tidak musafir ya. Dia ada tempat tinggal, memukim dia tempat tinggalmu, maka di bulan itu maka hendaklah, maka wajiblah mereka berpuasa. Ya bunda sekalian, itulah kaidah hukum wajib puasa dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran. Jadi tidak ada lagi keraguan puasa itu apakah wajib atau apa. Semua sependapat sepakat, tidak ada satupun para ulama yang mengatakan ini sudah muakkad, tidak ada. Tapi adalah wajib hukumnya, fardu hukumnya. Nanti kita kemarin sampaikan bahwa siapa yang diwajibkan, ada syarat-syarat wajibnya. Ada pula syarat-syarat syahnya. Jadi 5 syarat wajib kemarin, 5 syarat syah yang kita sampaikan pada bagian ketiga yang lalu. Alhamdulillah kita sampaikan syarat-syarat syah itu. Ayo bunda sekalian dirahmati Allah. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Jadi tidak ada lagi yang lain. Kesimpulannya, wajib atasmu berpuasa. Siapa dia? Yang kemarin itu ya. Mereka Islam, dia balik, dia berakal, dia berakal. Jadi dia wajib hukumnya. Nah, ya benar sekalian. Di samping itu, begitu pentingnya, maka Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ini hadis-hadis yang insya Allah kita paham dan banyak diperdengarkan di telinga kita. Bunyal Islam mu'alal khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Yang pertama adalah persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Wa iqimas salat, mereka mendirikan salat, wa iti'iz zakah, mereka membayarkan zakat, wal haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Jadi akan hadir Islam itu dengan seseorang sempurna dia 5 perkara yang wajib atas mereka, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau disebut dengan kalimat tauhid ini. Maka orang yang tidak melepaskan kalimat la ilaha illallah, maka sungguhnya dia belum ada Islamnya. Yang kedua adalah mereka mendirikan salat. Orang Islam yang tidak salat, sesungguhnya dia menjadi kafir dia, karena dia tidak salat. Ya bunda sekalian, yang ketiga adalah mereka zakat. Maka Umar bin Khattab pernah menyebutkan ketika dia menjadi khalifah, barang siapa tidak membayar zakatnya, pancung lehernya. Yang keempat adalah mereka haji, yang sudah mampu dia, tapi tidak haji dia, sesungguhnya dia sudah mengeluarkan diri dia dalam Islam. Yang kelima adalah puasa Ramadan. Mereka yang sudah wajib berpuasa, syah berpuasa, tidak ada lagi dia sanggup berpuasa, dia Islam, dia baligh, dia berakal, dia menetap, tidak ada halangan untuk dia berpuasa, maka dia tidak berpuasa. Sesungguhnya dia sendiri yang mencoba mengeluarkan diri dari apa yang katakan Rasulullah itu, bahwa Islam itu didirikan atau dibangun dari 5 perkara. Jadi jelas betul ya. Bunyal Islam ala khamsun. Islam itu dibangun dari 5 perkara. Kalau bangunan itu tidak sempurna, tentu runtuh bangunan itu. Apalagi salat ya, dan sebagainya. 5 bangunan ya, 5 bangunnya, ada tonggaknya, ada atapnya. Ya benar sekalian. Inilah sungguhnya bagaimana
Puasa Ramadan itu sesuatu yang wajib ya. Begitu juga ayah bunda sekalian, hadis diriwayatkan dari Talhah bin Ubaidah berkata, ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dengan rambut acak-acakan. Ia berkata, wahai Rasulullah, beritahu kepadaku salat. Apakah Allah wajibkan atasku? Maka Rasulullah bersabda, apa kata Rasulullah? As-salawati khamsa illa an tatawwa'a syai'an. Faqala, salat 5 waktu itu ya, as-salawati khamsa ya, kecuali jika kamu menambah dengan tatawwu, dengan sunnah ya. Faqala, orang itu bertanya lagi, faqala, ya lagi dia, kabarkan kepadaku, akhbirni ma faradallahu alayya min siyam. Kabarkan kepadaku apakah yang telah Allah wajibkan atasku, apakah puasa Allah wajibkan atasku. Faqala, Rasulullah menjawab sahru Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Puasa Ramadan, kata Rasulullah, menjawab puasa Ramadan. Jadi memang diwajibkan puasa Ramadan itu. Jadi ayah bunda sekalian, bahwa inilah eh, kewajiban puasa itu. Jadi lengkap sempurna bahwa Allah perintahkan, Allah wajibkan, dan Rasulullah perintahkan, Allah wajibkan kepada kita orang Islam untuk berpuasa. Jadi kewajiban itu untuk kita orang Islam. Orang kafir diwajibkan, walaupun sesungguhnya dia diminta pertanggungjawaban tentang syariat-syariat itu, baik syariat sifatnya perintah larangan, tapi karena mereka menolak kebenaran, maka bagi mereka hanya menambah hukuman saja untuk mengkalang diri mereka dalam neraka jahanam. Allah, na'udzubillah. Mulai sekalian, untuk ijma' para ulama kita sudah sampaikan kemarin. Jadi nggak ada perselisih fahaman tentang kewajiban puasa itu. Semuanya sepakat, baik dalam ijma' ulama mazhab apapun, tidak ada perselisihan, maka sepakat itu adalah wajib atas kita berpuasa. Lalu kita coba melihat secara logika atau akal, yang apa ada akal. Logika. Secara logika atau akal, puasa itu diwajibkan atas beberapa hal. Di antaranya adalah puasa merupakan wujud syukur kita atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tunjukkan mereka menahan diri mereka dari makan, dari minum, dari lapar, dari haus untuk beberapa waktu. Ini menandakan berapa besarnya nikmat Allah kepada kita, namun dia berdorong diri untuk mensyukuri nikmat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara akal bahwa orang puasa itu dalam rangka syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, barang siapa bersyukur kepadaku akan bertambah-tambah nikmatnya. Namun barang siapa yang kufur kepadaku, maka azabku sangatlah amat pedih. Ayah bunda sekalian, bahwa puasa merupakan rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, secara logika, puasa itu menjadi wasilah, menjadi jalan tol menuju ketakwaan. Dikarenakan ketika seorang muslim dia menahan dirinya dari perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang mubah saja, yang dibolehkan saja dia tahan, maka inilah menjadi pagar bagi dia untuk melakukan hal-hal yang tidak melakukan hal-hal yang haram.
Yang mubah jadi tahan. Ini makan, ini minum, dia beli sendiri, terhidang di rumahnya, dia sendiri di rumah. Kan tidak ada yang mau menyentuh makanan itu. Bayangkan betapa luar biasanya orang puasa itu karena imannya. Nah, sehingga ini menandakan bahwa proses seperti itulah Allah katakan wasilah, jalan, malah anak katakan jalan tol ya. Anak jalan bypass, jalan tol menuju takwa. Ada berpendapat puasa itu pasti menuju takwa. Iya, karena perintah Allah katakan la'allakum tattaqun. Cuma masalahnya adalah seberapa cepat dia sampai ke takwa. Inilah katakan tadi itu kita perlu mengilmui tentang Ramadan ini, tentang puasa ini, agar wasilah, agar jalan itu betul-betul luar biasa. Yang sempurna itu kan jalan tol. Sekarang apa nama jalan tol ya? Jalan tol. Orang yang puasa sempurna itu jalan tol ya, tanpa hambatan. Free. Walaupun bukan jalan tol sekarang ya, jalan tol sekarang kan bayar ya. Ini enggak. Sedangkan jalan tol yang memang free, dia langsung bebas hambatan, tidak ada lagi sampai ke surga Allah. Yang kedua tuh kayaknya tuh jalan-jalan biasa, jalan-jalan bypass ya. Tetap aja, tetap dibagi dia paham, dia ambil arah jalan yang benar gitu, tidak masuk pada jalan lain. Tapi cepat, lebih cepat lagi, cepat ya. Jalan tol lebih cepat, yang kedua adalah jalan bypass. Yang ketiga jalan-jalan khusus, misalkan jalan khusus dibutuhkan seseorang. Terakhir ya bisa jalan provinsi, jalan nasional, jalan kampung yang banyak lubang-lubangnya. Jadi ya benar sekali. Yang penting kita boleh mentafsirkan seperti itu. Orang sempurna daripada puasanya dengan ilmunya, dia menjadi wasilah, jalan utama, jalan tol menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mencoba menahan yang mubah saja, dia tahan, apalagi yang haram, apalagi yang haram. Karena itulah eh, Allah wasilahkan, jadikannya wasilah untuk menuju surga Allah dengan ketakwaannya, la'allakum tattaqun. Yang berikutnya ayah bunda sekalian, puasa itu dapat menaklukkan hawa nafsu. Karena orang kalau dalam kondisi kenyang, dia punya nafsu yang banyak. Dia akan melampiaskan hawa nafsunya. Orang-orang hawa nafsu tinggi itu kan karena mereka kalau sehat badannya, kuat nafsunya. Kalau banyak uangnya, kuat nafsu. Ini maknanya adalah orang yang apa namanya, kondisi kenyang. Tidak hanya kenyang perutnya, kenyang hartanya, kenyang jabatannya, lebih banyak nafsunya. Nah, khusus pada puasa tentang menahan dari makan dan minum, tentu orang yang kenyang lagi makannya, dari minumnya, dia akan punya nafsu yang banyak. Nah, sekarang begitu pula sebaliknya, kalau dia lapar, tentu dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ayo benar sekalian. Jadi dengan demikianlah orang-orang yang senantiasa berpuasa itu dengan suka lapar, suka haus, dia menahan hawa nafsunya. Nah, tergantung kita ya benar sekalian, apa namanya, kita sedang disiapkan Allah Subhanahu Wa Taala sebuah jalan tol menuju ketakwaan, ya kita mau pilih mana? Kita mau pilih mana? Alhamdulillah kita memilih adalah jalan tol atau wasilah menuju takwa itu, seperti Allah katakan la'allakum tattaqun, tentu kita pilih jalan utamanya karena Allah pastikan ini wasilah untuk ketakwaan. Maka ibu dan sekalian kita persiapkan atau tauhid ya, kita menyambut Ramadan, tahun Ramadan ini dengan kita coba-coba sedikit demi sedikit kita sempurnakan ibadah puasa kita. Ibu dan sekalian, mungkin itu saja sampaikan pada saat yang pendek ini, bagi kelima ini, dan insya Allah untuk berikutnya kita sudah masuk masalah inti puasa Ramadan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.